Hai, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat semua kan? Ya, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada pepatah mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini, Bapak akan memperkenalkan diri. Di anak-anak yang berasal dari SD Harapan pasti sudah hafal sekali dengan wajah Pak kan? Karena setiap hari kita ketemu di lapangan saat berolahraga. Nah, oleh karena itu, untuk tahun ini Bapak diberikan tugas mengajar olahraga kelas 7. Kemudian Bapak sudah mengabdi di SMPK 1 Harapan Denpasar 28 tahun. Tugas tambahan Bapak sebagai wakakesiswaan. Ayo. Kalau ada anak-anak yang nakal, susah diatur, yang cowok rambutnya panjang, yang suka melawan orang tua di rumah, akan berurusan dengan Pak Jayo untuk dibina. Nah, oleh karena itulah, jadilah anak yang baik, anak penurut kepada orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, sehingga anak-anak akan menjadi anak-anak yang disiplin. Sebab kunci kesuksesan adalah di disiplin. Anak-anak, kita akan masuk ke materi pokok MPLS, yakni terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Apakah kalian pernah mendengar kata ekstrakurikuler? Atau barangkali sewaktu masih di sekolah dasar, anak-anak pernah mengikuti ekstrakurikuler. Jadi supaya kita paham bersama-sama apa itu ekstrakurikuler, kita akan baca bersama-sama. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Jadi Pak garis bawahi, kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Artinya apa anak-anak? Bahwa semua kegiatan ekstrakurikuler akan dilakukan setelah pembelajaran di kelas selesai. Ya. Nah, kemudian ini akan diatur oleh guru pembina masing-masing ekstrakurikuler. Misalnya saja anak-anak yang suka sepak bola, ya,
Ayo dikembangkan sehingga anak-anak bisa atau mampu menguasai teknik-teknik dasar sepak bola sehingga anak-anak bisa menjadi pemain yang handal. Kemudian anak-anak yang suka bahasa Inggris bisa masuk ke klub bahasa Inggris sehingga lewat ekstra yang ada anak-anak bisa mengembangkan diri, meningkatkan bahasanya sehingga mampu berkomunikasi yang baik menggunakan bahasa Inggris. Begitu contoh yang lain. Nah, kemudian anak-anak kita akan melihat fungsi daripada kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, pengembangan, yaitu mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Jadi potensi, bakat, dan minat yang ada pada diri anak-anak dikembangkan sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang terampil dan cakap. Kemudian yang kedua, sosial, yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Jadi semua kegiatan ini dilakukan dengan suasana menyenangkan anak-anak, suasana rileks, sehingga betul-betul menunjang proses perkembangan. Kemudian yang terakhir, persiapan karir, yaitu fungsi mengembangkan karir peserta didik. Nah, sesuai kurikulum 2013, maka dapat dijelaskan ada 2 jenis ekstrakurikuler yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Yang pertama, anak-anak perhatikan, anak-anak harus memiliki ekstrakurikuler wajib berupa pramuka. Nah, di mana kegiatan pramuka ini bertujuan pertama melatih anak-anak untuk mandiri, jadi bisa mandiri. Kemudian melatih untuk lebih disiplin. Yang ketiga, membangun karakter gotong royong. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian. Yang kelima, belajar mencintai alam. Yang keenam, belajar bekerja sama. Dan yang ketujuh, melatih kepemimpinan dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak, kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk tahun pelajaran 2020-2021 kita akan laksanakan seminggu sekali setelah pembelajaran di kelas selesai. Sekarang kita akan melihat ekstrakurikuler yang dibuka tahun pelajaran 2020-2021 di SMPK 1 Harapan Denpasar. Nah, untuk tahun pelajaran ini SMPK 1 Harapan Denpasar membuka 31 jenis ekstrakurikuler pilihan anak-anak. Ada klub bahasa Inggris, klub bahasa Bali,
klub matematika, klub biologi, klub fisika, klub kimia, klub bahasa Mandarin, klub bahasa Jepang, klub komputer, seni tari, paduan suara, modeling, jurnalis, atletik, paskibraka, tabu, marching band, sepak bola, voli, basket, renang, karate, silat, KS Pan, elektro, big air, catur, PMR, Tewokno, ensemble musik, dan yang terakhir teater. Nah, dari 31 ekstra pilihan yang ada, anak-anak bisa baca dan lihat, setiap siswa diwajibkan memiliki minimal satu pilihan ekstrakurikuler dan maksimal 3 jika memungkinkan anak-anak. Ya, jadi semua kegiatan ekstrakurikuler pilihan ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, oleh karena itu, Bapak mengajak anak-anak jangan sia-siakan ekstra yang ada. Ya, semasih ada kesempatan, semasih ada waktu, mari kita isi dengan belajar. Nah, kemudian apa sanksinya jika seorang siswa tidak memiliki nilai ekstra di rapor? Ini penting sekali anak-anak. Ya, tentu kenaikan kelasnya akan ditunda. Nah, sekali lagi, apa sanksinya jika seorang siswa tidak memiliki nilai ekstra di rapor? Tentu kenaikan kelasnya akan ditunda. Nah, oleh karena itu, hati-hati jangan sampai kenaikan kelasnya ditunda gara-gara tidak memiliki nilai ekstra. Jika saja anak-anak bisa mengikuti aturan dari pemerintah, ikuti aturan dari sekolah, maka semua akan anak-anak bisa lalui dengan baik. Anak-anak pasti menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, setelah kalian memahami dan mengetahui jenis-jenis ekstra yang ada di SMPK 1 Harapan Denpasar, maka mulai sekarang anak-anak pikirkan, kemudian rundingkan bersama dengan orang tua untuk menentukan jenis ekstra pilihanmu dengan cara memilih minimal 1 dan maksimal 3 ekstra pilihan. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Yang pertama, ketik nama lengkap kalian. Kemudian yang kedua, ketik nama kelompok kalian. Yang ketiga, ketik jenis ekstra yang dipilih. Minimal 1, maksimal 3, seperti yang Pak sampaikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, kirim ke proktor melalui WA. Nah, demikian yang bisa Pak sampaikan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih.